Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak yang soleh-solehah. Bertemu lagi dengan Bu Rosi. Kali ini pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, muatan pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam. Kompetensi dasar KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan KD 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri atau melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan agar bisa tetap bertahan hidup. Tujuan adaptasi makhluk hidup secara garis besar terbagi 3, yaitu yang pertama bertahan hidup berdasarkan habitatnya, yang kedua berdasarkan cara mencari makan, dan yang ketiga berdasarkan cara makhluk hidup melindungi diri. Adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya. Habitat adalah tempat hidup. Adaptasi tumbuhan berdasarkan habitatnya terbagi 5, tetapi di sini kita akan membahas hanya 3 saja. Yang pertama adalah hidrofit, yang kedua higrofit, dan yang ketiga xerofit. Sebetulnya masih ada istilah mesofit dan halofit, tapi untuk di kelas 6 ini kita hanya mempelajari 3 yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi ya anak-anak. Kita mulai pembahasan dengan hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau di air, sesuai dengan kata hidro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit adalah sebagian tubuhnya berada di permukaan air, mempunyai permukaan daun yang lebar untuk mempermudah penguapan. Karena tinggal di air, maka akarnya pun banyak mengisap air. Maka untuk membuang kelebihan air, tumbuhan ini memerlukan penguapan sehingga dibutuhkan daun yang lebar untuk penguapan. Kemudian ciri yang ketiga adalah batangnya atau tangkai daunnya berongga, berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Yang keempat, akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tanamannya adalah eceng gondok, apu-apu, teratai, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang bertahan hidup di daerah yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah 1. Berdaun tipis dan lebar. Yang kedua, memiliki banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contoh tumbuhan atau tanaman higrofit adalah pakis dan lumut. Selanjutnya adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya yang panas dan kering. Tumbuhan ini sangat tahan dengan udara yang kering dan kekurangan air. Ciri-ciri tumbuhan xerofit adalah yang pertama, permukaan tanaman dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Karena hidup di tempat yang kering atau panas, tumbuhan ini biasanya sebisa mungkin berusaha mengurangi penguapan untuk menyimpan cadangan air. Kemudian yang kedua adalah ukuran daunnya kecil. Bahkan sebagian tumbuhan tidak memiliki daun dan berduri untuk mengurangi penguapan. Agar air tidak menguap terbuang percuma. Kemudian ciri yang ketiga, tanaman xerofit biasanya memiliki akar yang panjang untuk mencari air sampai ke dalam tanah. Yang keempat, memiliki batang tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan cadangan air. Contoh tanamannya adalah lidah buaya, kaktus, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas adaptasi hewan yang tujuannya untuk
melindungi diri ya anak-anak. Adaptasi hewan terhadap lingkungannya dengan cara melindungi diri ada berbagai cara, yaitu mimikri, yang kedua kamuflase, autotomi, menggulung diri, mengeluarkan tinta, mengeluarkan bau, cangkang, dan lain-lain. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mimikri. Mimikri adalah proses perubahan warna kulit sesuai dengan tempatnya. Seperti contohnya pada hewan bunglon. Yang kedua adalah kamuflase. Kamuflase adalah hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya pada belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Jadi kamuflase ini hewannya yang mencari tempat untuk menyesuaikan diri dengan bentuk tubuhnya atau warna tubuhnya. Sedangkan pada bunglon tadi otomatis dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Kemudian yang ketiga adalah autotomi. Autotomi adalah hewan ini beradaptasi dengan cara melepaskan bagian tubuh untuk menyelamatkan diri. Contohnya pada hewan cicak dan kadal. Jadi saat hewan ini merasa terancam, dia akan memotong salah satu bagian tubuhnya sendiri agar dapat mengecoh musuh untuk melarikan diri. Kemudian yang keempat adalah menggulung diri. Hewan ini beradaptasi dengan cara menggulung tubuhnya membentuk spiral untuk melindungi diri. Contohnya seperti pada hewan terenggiling dan kaki seribu. Kemudian selanjutnya mengeluarkan tinta. Ada hewan yang menyemburkan tinta pekat untuk mengelabui pemangsanya. Pada saat hewan ini merasa terancam, dia akan mengeluarkan atau menyemburkan tintanya lalu melarikan diri dari pemangsanya. Contoh hewan yang mengeluarkan tinta ini adalah cumi-cumi dan gurita. Kemudian mengeluarkan bau. Hewan ini beradaptasi dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi dirinya. Contohnya adalah pada hewan walang sangit. Kemudian yang selanjutnya adalah cangkang. Hewan ini memiliki cangkang yang difungsikan sebagai rumah dan untuk melindungi diri. Contohnya pada hewan siput dan kura-kura. Nah, selesai sudah pembahasan kita untuk kali ini anak-anak. Kalian rangkum dan tulis di buku catatan materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.